Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Semoga ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, ibu taruh dulu. Baik anak-anak, hari ini anak ibu absennya ibu mulai ya. Oke, tolong didengarkan ya. Armiati Hazani hadir. Baik, hadir. Afifah Putri Rizkila hadir. Oke, hadir. Anissa Dela Roza hadir. Nisfi Ramadhani hadir. Abdul Haris Prayitno hadir. Habibullah oke hadir. Fuadil hadir. Ivandra hadir. Hadir semua ya anak ibu ya. Oh ya, Ihsan hadir ya nak. Oke, hadir semua. Oke, siapa yang tidak hadir? Tidak ada ya. Oke, ditutup ya. Nah anak-anak ibu, tadi kita sudah absen dan sekarang kita memulai pembelajaran pada hari ini ya. Baik, apa pembelajaran kita hari ini? Anak-anak ibu ada yang tahu? Tentu belum pada tahu ya, karena ibu belum ngasih tahu. Oke, anak-anak ibu, ibu mau nanya nih. Sebelum terjadinya perang dingin, tentu pasti ada konflik sebelumnya. Apa itu anak ibu? Nah iya, Perang Dunia II. Nah jadi Perang Dunia II itu terjadi karena adanya tidak sesuaian perjanjian pada saat Perang Dunia I, maka timbullah Perang Dunia II anak ibu. Nah setelah Perang Dunia II dilanjut dengan adanya Perang Dingin. Oke anak ibu, sekarang kita belajar dengan tentang Perang Dingin. Nah anak ibu ada yang tahu Perang Dingin itu apa? Iya, kamu silakan. Benar sekali, Perang Dingin itu adalah perbedaan ideologi, persaingan ideologi. Iya, kamu silakan. Oh, perbedaan teknologi, benar sekali. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang Perang Dingin. Nah, Perang Dingin itu apa sih? Perang Dingin ini adalah perbedaan ideologi di mana suatu aliansi, bukan suatu aliansi sih sebenarnya, ada dua aliansi. Nah, berdua ini tuh dia ada Perang Dingin, yaitu terjadi pada Uni Soviet dan Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini blok barat dan Uni Soviet ini blok timur, ya. Nah, jadi dua blok ini dia terjadi konflik gitu, yaitu perbedaan ideologi, teknologi, ekonomi, politik dan lain-lain gitu. Nah, ibu harap kalian mengerti ya dengan Perang Dingin ini. Nah, jadi ibu akan membahas tujuan kita untuk belajar Perang Dingin ini. Nah, jadi yang pertama itu kita akan belajar mengenai apa sih latar belakang dan bagaimana faktor-faktor terjadinya Perang Dingin. Yang kedua, kita akan membahas perkembangan Perang Dingin. Yang ketiga, dampak Perang Dingin bagi global dan Indonesia, ya anak-anak. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyiapkan kelas dulu ya. Jadi sebelum belajar, ibu mau anak ibu rapi duduknya ya, dalam keadaan rapi dan tidak dempet sana sini ya. Dan untuk kelasnya jika ada sampah tolong diperhatikan ya, tolong diambil nanti setelah kelas ini baru dibuang. Oke? Oke. Sepertinya sudah rapi ya. Baik, ibu mau untuk ketua kelasnya disiapkan kelasnya ya nak. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berdoa Allah memperlancar kuliah kita hari ini ya. Baik anak-anak. Nah, baik anak-anak. Nah, sebelum kita membagi kelompok, ibu ingin menyampaikan apa yang bakal kita kerjakan pada hari ini.
Nah, hari ini kita akan mengerjakan, ibu akan membagi 3 kelompok, di mana satu kelompok memiliki tugas yang berbeda-beda. Kelompok satu, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok satu akan mencari latar belakang terbentuknya perang dingin dan faktor-faktor terbentuknya perang dingin. Nah, untuk kelompok 2, kalian akan mencari atau membahas perkembangan perang dingin dan bentuk-bentuk konflik yang terjadi pada saat perang dingin. Untuk kelompok 3, kalian akan membahas dampak bagi global dan Indonesia secara kritis, dampak perang dinginnya ya. Nah, tugasnya itu kalian membuat peta konsep dari lembar LKPD yang ibu akan berikan nantinya. Nah, untuk penilaiannya nanti, ibu harap anak-anak ibu semua membuatnya dengan kreatif, bagus, rapi gitu. Dan tulisannya bisa dibaca ya anak-anak. Dan ibu harap juga anak-anak ibu bisa berkontribusi satu sama lain. Dan untuk bahan ajarnya, anak ibu bisa lihat di grup karena sudah ibu share juga ya. Oke. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Oke anak-anak, ibu harap anak ibu bekerja semuanya ya dengan tugas yang telah ibu berikan. Baik anak-anak ibu kasih waktu pengerjaannya 5 menit ya. Semoga teman-temannya bekerja sama, oke? Nanti kalau misalnya ada yang susah atau yang tidak mengerti, nanti bisa tanya sama ibu ya. Oke, kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Untuk peta konsepnya, bentuknya kalau bisa lebih kreatif ya, dan itu bisa dibaca dan karena nanti akan dipresentasikan di depan kelas ya. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Untuk bahan ajarnya, materinya lihat di grup karena ibu sudah memberikan supaya mempermudahkan anak ibu mencari. Oke. Untuk kelompok 3 sudah mengerti? Oke, bagus. Sudah mengerti ya. Oke, boleh dilanjut anak ibu semua. Oke, ibu harap anak ibu mengerti ya. Tolong kerjasamanya, oke? Iya, kelompok 1 silakan. Nah, untuk kamu tolong dibantu temannya mengerjakan tugas ya, karena ini tugas kelompok, bukan tugas individu. Jadi karena tugas kelompok, anak ibu bekerja semuanya ya. Oke, bagus. Kelompok 2 bagus, kelompok 3 juga bagus ya. Untuk kelompok 1 tolong diperhatikan lagi ya, Nak ya. Baik anak ibu, waktunya sudah cukup ya, waktunya cuma 5 menit saja. Oke. Baik, setelah ibu lihat dari beberapa anak-anak ibu, ada yang bekerja, ada yang tidak, ada yang diam-diam aja gitu. Tadi sudah ibu bilang karena saling berkontribusi dan itu termasuk nilai ya anak-anak ibu. Tadi ibu sudah sambil menilai juga anak-anak ibu semuanya. Oke, ini beberapa jawaban yang sudah peta konsep yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman, oke? Untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 di sini menjelaskan latar belakang dan faktor-faktor terbentuknya perang dingin. Nah, latar belakangnya itu ya karena sebelumnya kan terjadinya perang dunia 2. Nah, faktor-faktornya karena adanya perbedaan ideologi, perbedaan politik, dan perbedaan militer. Nah, gitu ya. Untuk tulisannya gimana anak-anak ibu semua? Tulisannya kebaca? Ya, tulisannya lumayan bagus ya.
dia juga kreatif tadi setelah beberapa kali ibu tekankan untuk kreatif. Oke. Kelompok 1 ucok. Terus ya. Untuk kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Kelompok 2 ini membahas apa tadi, Nak? Membahas ini perkembangan dan bentuk-bentuk perang dingin. Oke. Dilihat apa yang kurang, Nak? Tulisannya rapi tentu. Bentuknya mungkin kurang kreatif ya. Ibu harap ke depannya lebih kreatif, oke? Karena itu juga termasuk aspek penilaian ibu, oke? Nah, untuk jawabannya padat ya. Oke, bagus. Kelompok 2 keren. Untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3 dari tadi tidak ada masalah ya anak ibu. Nah, untuk kelompok 3 tadi fokus membahas dampak perang dingin dan perang dingin terhadap global dan Indonesia. Peta konsepnya bagus ya anak ibu ya, semua ya bagus. Tulisannya padat, isinya padat dan tulisannya cukup rapi. Oke, ibu kasih plus dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selamat ya. Nah, anak-anak ibu sekalian semuanya. Nah, setelah kita membahas hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Nah, di sini Ibu akan membahas kembali mengenai materi-materi apa yang sudah dicari oleh teman-teman kita, teman-teman ya. Baik, untuk materi pertamanya kan kita membahas perang dingin. Nah, apa sih perang dingin ini? Nah, perang dingin ini adalah perang yang terjadi antara dua blok besar, yaitu blok timur dan blok barat. Nah, blok timur ini dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan blok barat dikuasai oleh Amerika Serikat. Nah, jadi mereka ini melakukan perang dingin pada tahun 1947 sampai 1991. Nah, jadi mengapa sih mereka berperang gitu? Tapi sebelum kita membahas perang dingin ini, tentu kita harus tahu dulu sebelumnya terjadi apa gitu kan, peristiwa apa yang terjadi sebelum perang dingin agar bersifat kronologis ya. Nah, jadi sebelum perang dingin terjadi kan perang dunia 2. Nah, di mana Jerman ini mengalami kekalahan di Eropa oleh pihak sekutu. Nah, pihak sekutu ini ada 2, yaitu dari Amerika dan Uni Soviet. Nah, walaupun mereka ini satu tim, tapi mereka ini adalah 2 negara kekuasaan adidaya yang memiliki kekuatan yang besar, pengaruh yang besar, sehingga mereka ini berkonflik gitu loh. Nah, jadi itu perang dingin ini adalah perang secara tidak langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, untuk perang dingin ini sendiri, perang dingin ini pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippmann, di mana beliau menulis di dalam bukunya yang berjudul The Cold War, yang artinya perang dingin. Nah, jadi masyarakat itu menyebut dan memahaminya bahwasannya itu adalah perang dingin. Ya, anak-anak ibu, jadi perang dingin ini kan terjadi antara 2 blok besar, dua negara adidaya yang besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, Amerika Serikat ini dia menganut sistem kapitalisme, di mana kapitalisme ini adalah dia itu mendorong atau penyokong sangat besar dalam pasar bebas. Sedangkan Uni Soviet ini dia kan menganut sistem aliran kapitalisme, di mana ekonomi ini seluruh ekonomi ingin dikontrol dan terpusat. Makanya itu, yang satu ingin pasar bebas, yang satunya lagi ingin ekonominya tuh dikontrol dan terpusat begitu. Tapi kenapa mereka bisa perang? Ya karena itu sebelum perang dingin kan perang dunia 2 nih. Nah, perang dunia 2 ini mengakibatkan banyak kerugian besar, seperti kerugian besar termasuk juga di dunia gitu loh. Jadi
setelah Perang Dunia II itu terjadi, banyak tuh rusak infrastruktur, pemerintahan, terus ekonomi yang hancur berantakan. Nah, dengan itulah terjadinya Perang Dingin. Nah, awal mulanya karena apa? Karena pada saat itu Amerika Serikat dia itu memberikan bantuan kepada Eropa dengan bentuk Marshall Plan pada tahun 1947. Nah, sebab utama terjadinya Perang Dingin ini adalah karena Amerika Serikat ini memberikan bantuan kepada negara-negara yang ada di Eropa, yaitu berupa bantuan pembangunan yang disebut dengan program Marshall Plan yang diberikan pada tahun 1947 ya, 1947. Nah, jadi Uni Soviet ini tuh setelah dia tahu informasi ini, Uni Soviet itu nggak suka, jadi dia tuh berpikir negara-negara di Eropa akan mengikuti apa kemauannya Amerika Serikat. Nah, dari situlah Uni Soviet dia juga membentuk suatu program program untuk untuk memberikan suatu program memberikan bantuan kepada negara di Eropa, khususnya Eropa Timur ya. Tadi yang kalau yang diberikan Amerika Serikat itu adalah Eropa Barat, sedangkan yang diberikan diberikan Uni Soviet adalah di Eropa Timur. Nah, jadi dia memberikan bantuan di negara-negara bagian Eropa Timur, bantuan pembangunan dengan program Molotov Plan gitu ya. Nah, anak ibu, selain Amerika Serikat dan Uni Soviet juga memberikan bantuan kepada negara-negara yang ada di Eropa, mereka ini juga melakukan persaingan senjata atau senjata nuklir. Itu tuh ngeri banget karena mereka ini menciptakan dimana bisa melakukan pembunuhan massal dalam hitungan menit. Contohnya di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari Perang Dingin itu sendiri, anak-anak ibu? Nah, tujuan dari Perang Dingin ini adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet, mereka ini tuh pengen menyebarkan doktrin ekonomi ekonomi dan ideologi mereka ke berbagai negara ya, sama dengan kayak mereka itu pengen mendominasi negara sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan hubungan ekonomi gitu ya, hubungan ekonomi, politik, pemerintahan, politik dan lain-lain gitu loh. Seperti itu ya anak-anak. Jadi Amerika Serikat dan Uni Soviet ini, mereka ini juga melakukan gimana ya? Mereka ini juga bertujuan kan mendominasi tadi kan, mendominasi. Nah, mendominasinya itu mereka juga dengan cara seperti memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berperang. Contohnya negara Vietnam dan Korea gitu. Jadi mereka ini memberikan bantuan, ibaratnya mereka ini sebagai dalang gitu kan dari perang ini. Jadi mereka itu melakukan perang secara tidak langsung atau yang dinamakan dengan proxy war gitu. Nah, jadi Perang Dingin ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama pada tahun 1947 sampai 1969 ya. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan fase Perang Dingin ada 3. Yang pertama itu fase terjadi pada tahun 1947 sampai 1969, di mana fase ini ditandai dengan adanya adu kekuatan militer dan teknologi, di mana di sini ada Perang Korea, Perang Revolusi Kuba, dan pembangunan tembok Berlin. Nah, dengan adanya peristiwa-peristiwa ini itu menandakan sudah meluasnya pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet, terutama di bagian negara-negara dunia dari Eropa, Amerika Latin hingga Asia. Jadi anak ibu, dari fase pertama tadi dia kan ada adu kekuatan militer dan teknologi. Nah, teknologinya ini apa? Mereka ini menciptakan persaingan ruang angkasa atau space race, yaitu persaingan antar ruang angkasa. Nah, yang kedua adalah fase detente. Fase detente ini terjadi pada tahun 1969 sampai 1978. Nah, detente ini apa sih? Detente ini artinya meredakan, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet mereka ini mereka ini tuh sepakat untuk meredakan perang dingin. Jadi mereka ini tidak melakukan perang dingin, tapi mereka melakukan berdialog, bernegosiasi untuk meredakan perang dingin
dan menangani konflik yang terjadi. Jadi mereka ini berusaha untuk gimana ya? Mereka ini berusaha untuk memperbaiki diri masing-masing dan berbaikan begitu. Nah, ini bisa dilihat pada saat Amerika Serikat menarik diri dari Perang Vietnam pada tahun 1955. Nah, Perang Dingin pada fase ketiga. Fase ketiga ini terjadi setelah tahun 1978 sampai 1992, di mana fase ketiga ini hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini kembali memanas, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet ini mereka tuh ikut campur pada perang Afghanistan ya, yang terjadi pada tahun 1978. Nah, akhirnya Perang Dingin usai dengan ditandai Uni Soviet bubar pada tahun 1992. Kenapa sih Uni Soviet ini bubar? Karena Uni Soviet ini tuh bubar karena dia ini mengalami konflik antar negara-negara aliansinya gitu, di bawah kekuasaan Uni Soviet ini. Uni Soviet ini mengalami konflik dengan Republik Rakyat Cina, di mana dua negara ini, RRC dengan Uni Soviet, adalah dua negara terbesar yang menganut sistem aliran komunisme. Jadi mereka ini berkonflik gitu ya. Nah, anak-anak, kita juga akan memasuki atau membahas yang namanya negara-negara apa saja sih yang ada di Perang Dingin dan tokoh-tokohnya apa saja. Nah, untuk negara-negaranya kan sudah kita ketahui bahwasannya dari blok timur ada Uni Soviet dan blok barat dari Amerika Serikat. Nah, untuk dari Amerika Serikat sendiri apa? Dari negara Amerika Serikat ini tentunya ada negara dari blok barat ini tentunya ada dari Amerika Serikat tentunya, yang kedua dari Jerman, yang ketiga ada dari Jerman, ada dari Denmark, ada dari Italia, dan dari Inggris. Nah, mereka ini adalah kan negara-negara aliansi yang berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat, dan mereka ini juga mempunyai fakta militer yang disebut dengan NATO. Nah, NATO ini fungsinya apa? NATO ini fungsinya sama seperti kumpulan militer yang fungsinya untuk saling menjaga, mempertahankan negara-negara yang ada di bawah naungan Amerika Serikat atau di bawah naungan blok barat ini bila kemungkinan blok timur menyerang. Dan itulah fungsi dari NATO itu sendiri. Dan tokoh-tokohnya siapa saja? Tokoh-tokoh dari blok barat ini banyak dinaungi oleh tokoh-tokoh terkenal seperti John F. Kennedy, Harry Truman, dan Richard Nixon. Nah, anak-anak, tadi kita kan sudah membahas negara-negara dan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan blok barat. Nah, sekarang ini kita akan membahas yang dari blok timurnya. Nah, negara-negara yang ada di blok timur terdiri dari Uni Soviet tentunya, Polandia, Hungaria, Rumania, dan Jerman Timur. Nah, jadi kan di blok barat kan mereka kan punya fakta militer yang disebut NATO, sedangkan di blok timur punya juga yang namanya Fakta Warsawa. Nah, di Fakta Warsawa ini fungsinya sama dengan NATO, yaitu untuk menjaga dan saling mempertahankan negara-negara yang berada di bawah kekuasaan blok timur itu sendiri gitu. Jadi kayak kemungkinan kalau misalnya blok barat menyerang ke blok timur, nah bakal dilindungi oleh Fakta Warsawa itu sendiri. Dan tokoh-tokoh apa saja yang berkaitan dengan blok timur? Nah, tokoh-tokoh yang berkaitan dengan blok timur ada Joseph Stalin, Nikita Khrushchev, Mikhail Khrushchev, Fidel Castro, dan Mao Zedong. Nah, anak-anak, setelah itu kita akan membahas yang namanya akhir dari Perang Dingin itu sendiri. Nah, akhir Perang Dingin itu sendiri terjadi karena melemahnya Uni Soviet pada tahun 1992. Kenapa Uni Soviet ini melemah? Karena Uni Soviet ini mengalami pembengkakan keuangan pada tahun 1980-an, anak-anak ibu semua. Karena Uni Soviet ini dia tuh banyak mendanai biaya perang yang terjadi di berbagai negara. Karena mereka dengan cara mendanai perang-perang yang ada di dunia itu, dia berpikir akan mendapatkan bantuan gitu. Jadi tidak, karena ya itu jadi bengkak lah keuangan dia gitu, jadi rugi besar gitulah. Nah,
untuk dampak dari perang dingin itu sendiri. Nah, dampaknya dari dampak perang dingin itu sendiri untuk Indonesia adalah, nah, Indonesia ini menjadi menjadi negara apa ya, membantu, negara Indonesia ini menjadi negara pembantu, atau Indonesia ini membantu negara-negara yang baru merdeka untuk membangun kekuatan bersama. Nah, Indonesia ini ikut dengan melakukan konferensi Asia Afrika di Bandung, dan ikut juga konferensi tingkat tinggi non-blok di Yugoslavia, gitu anak-anak. Dan untuk dampaknya terhadap global itu apa? Nah, jadi dampaknya ini adanya terjadinya liberalisasi dan ekonomi Amerika Serikat yang dikuasai Amerika Serikat secara meluas. Contohnya apa? Seperti penggunaan mata uang Amerika Serikat, yaitu dolar. Nah, banyak penggunaan dolar di berbagai negara, yaitu akibat dari perang dingin itu sendiri, anak-anak ibu semua. Ya. Nah, itulah pembahasan atau pembahasan dari materi kita hari ini, anak-anak. Nah, untuk kesimpulannya, kita bisa simpulkan bahwasannya perang dingin ini terjadi karena adanya persaingan ideologi, politik, ekonomi, militer, akibat dari dua negara aliansi, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, setelah itu anak-anak ibu ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Baik, jika tidak ada, ibu mau anak-anak ibu semua untuk mengerjakan quizzes yang ibu berikan. Ibu berikan di grup WhatsApp saja ya. Oke, ibu kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakan, karena ini sebagai evaluasi kita apakah anak ibu mengerti dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak ibu sekalian, sepertinya kalian sudah mengerjakan quizzes yang telah ibu berikan di grup WhatsApp ya. Nah, di situ bisa melihat berapa kemampuan anak ibu. Nah, untuk anak ibu yang nilainya kurang gitu, mohon untuk dipelajari kembali di rumah ya. Dan untuk yang nilainya bagus, tetap juga diulangi belajarnya supaya tidak lupa. Oke? Sekian pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Pembelajaran kita hari ini, semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini, Allah memberkati, Allah memberikan ingatan yang kuat untuk materi kita hari ini ya. Untuk tugas minggu depan, ibu mohon untuk anak-anak ibu semuanya lanjutkan membuat resume dan membaca buku ya, membaca buku di materi selanjutnya setelah perang dingin ini. Semoga anak ibu mengerti ya. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.